Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan materi pembahasan kita tentang pembahasan fikih. Yang kali ini akan membahas tentang luqotoh, ya. Dialah barang-barang yang didapat dari tempat yang tidak dimiliki oleh seorang pun, ya. Pada halaman 49 diperhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini telah menjadikan manusia selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Artinya apa? Ya, manusia itu butuh akan orang lain. Hal ini tentunya agar mereka bisa saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala macam urusan kepentingan hidup masing-masing, ya. Jadi tampak jelas sekali bahwa manusia itu seakan tidak bisa terlepas dari orang lain dalam menjalankan segala macam aktivitasnya, baik aktivitas pribadi maupun aktivitas yang ditujukan untuk kemaslahatan umat, ya. Salah satu bentuk yang menyatakan bahwa manusia membutuhkan orang lain adalah melalui jalan interaksi muamalah, ya. Baik itu bentuknya berupa jual beli, sewa menyewa, minjam meminjam, tukar menukar dan sebagainya, ya. Maka dalam kehidupan yang dijalani kita ini sering merasa berkewajiban untuk memberikan sesuatu yang menjadi hak orang lain. Salah satu hak orang lain tersebut adalah mengembalikan barang yang hilang kepada orang yang memilikinya. Nah, berkaitan dengan hal itu, mari kita simak ya pembahasan tentang barang temuan dan sesuatu yang berhubungan dengan barang temuan tersebut. Pengertian luqoto ialah barang-barang ya, yang didapat dari tempat yang tidak dimiliki oleh seorang pun. Ya, luqotoh juga bisa diartikan setiap harta yang dilindungi, ya, rentan hilang dan tidak diketahui pemiliknya. Makna daripada luqotoh ini menurut jumhurul ulama fikih ini mencakup menemukan sesuatu yang hilang, baik itu berbentuk benda, manusia ataupun hewan. Hanya saja dari golongan ulama Hanafiyah ini membedakan istilah yang dipakai untuk jenis-jenis tertentu. Misalnya apabila sesuatu yang ditemukan itu anak kecil, maka dipakai istilah al-laqit. Ya, untuk jenis hewan sebagai barang temuannya disebut ad-dhalah. Sedangkan untuk jenis benda selain yang dua macam itu dinamakan dengan istilah al-luqotoh, ya, barang temuan. Nah, ini kemudian hukum dan dasar daripada hukum luqotoh itu sendiri, ya, yaitu pertama hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan juga ya Al-Quranul Karim dalam surat Al-Maidah ayat 32, ya. Menurut Abu Hanifah, hukum mengambil barang temuan adalah mustahab atau sangat dianjurkan. Ya, menurutnya seorang muslim ini wajib memelihara harta benda saudaranya yang telah tersia-sia. Oleh karena itu lebih utama jika ia mengambil dan menyimpan sesuatu yang ditemukannya itu. Adapun menurut Imam Malik dan kelompok daripada ulama Hanabilah ini berpendapat bahwa memungut barang temuan itu hukumnya adalah makruh, ya. Alasannya karena seseorang tidak boleh mengambil harta saudaranya serta dikhawatirkan orang yang mengambil itu bersifat lalai menjaga atau memberitahukannya. Nah, ulama dari kelompok Hanafiyah dan Syafi'iyah ini memberikan uraian yang lebih rinci berdasarkan alasan daripada hukum itu sendiri, hukum mengambil barang temuan. Dua golongan ulama tersebut berpendapat bahwa sesungguhnya jika barang temuan ini dikhawatirkan akan jatuh ke tangan orang fasik jika tidak dipungut, sedangkan ia mampu memegang amanah, maka hukum mengambil barang temuan itu sangat dianjurkan. Namun jika tidak ada kekhawatiran, hukum mengambilnya menjadi mubah. Namun jika seorang mengetahui dirinya akan berlaku khianat
terhadap benda yang dipukulnya itu, maka hukum mengambilnya menjadi haram. Yang pertama berlandaskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika bil ardi lamusrifun, yang artinya adalah oleh karena itu kamu tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi kaum Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi, ya. Dan juga hadis Nabi Muhammad SAW, dasar hukum luqata adalah hadis yang berasal dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Ia berkata, yang artinya pernah datang seorang kepada Rasulullah menanyakan tentang luqata, maka beliau bersabda, kenalilah kantong dan talinya, lalu umumkanlah selama setahun. Jika tidak, maka itu terserahmu. Orang itu bertanya lagi, lalu bagaimana dengan kambing yang hilang? Beliau menjawab, itu untukmu, untuk saudaramu, atau untuk serigala. Ia bertanya lagi, lalu bagaimana dengan unta yang hilang? Beliau menjawab, apa urusanmu dengannya? Sesungguhnya ia memiliki tempat air dan memakan pepohonan sehingga ditemui oleh pemiliknya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, tentang rukun daripada luqata, ya, kalian tulis ke buku tulis, ya, rukun luqata A, B, ya, sampai dengan bukan Islam tugas mandiri, ya. Selamat mengerjakan tugas dengan baik, ya, sehingga kalian bisa mendapatkan nilai yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.